masa ya guys ya. Itu kan kayak akhir-akhir ini kan sering pakai itu ya buat kayak belanja beli makanan gitu kan. Tapi itu kayak akhir-akhir ini gara-gara pandemi itu kan kayak promo-promonya yang tadinya wah-wah banget gitu jadi makin berkurang gitu. Padahal kan kayak GoFood itu kan orang-orang pada suka karena promonya ya. Tapi itu ada tuh masih promo yang kayak bertahan gitu ya masih gue lihat tuh tapi itu promonya gede banget. Itu pakai pay later tapi nah gue sendiri tuh sebenarnya masih kayak awam banget tentang pay later pengen nyoba tapi nggak tahu gitu gimana caranya. Kalian kira-kira tahu nggak? Iya tahu kan. Gue juga kesel kalau lihat promonya GoPay gitu. Gede banget kalau pakai pay later. Sementara kalau pakai GoPay biasa, chill. Tapi lu pengen juga kan? Masih ini dulu sih kayak masih survei dulu sih. Tapi pengen sih ke depan. Sebenarnya pay later itu intinya sama kayak lo bayar GoPay. Cuma kalau GoPay kan emang langsung saldo lo kepotong kan. Tapi kalau pay later itu saldo lo nggak kepotong. Jadi berarti lo pakai saldo orang gitu nanti di akhir bulan lu bakal bayar pakai saldo GoPay lu plus sama biaya adminnya. Nah itu tuh disebut e-payment. Nah kalau e-payment itu intinya lu pembayaran tapi nggak bisa langsung cash gitu, tapi pembayarannya pakai jaringan internet. Jadi harus terhubung internet baru bisa melakukan pembayaran gitu kan. Nah iya bener tuh Mas. Jadi e-payment itu jenisnya ada macam-macam. Jadi ada yang bentuknya payment card. Nah payment card itu kayak kartu debit dan kartu kredit. Selanjutnya itu ada yang bentuknya e-wallet atau elektronik. Nah ini ada dua jenis nih Mas. Jadi ada yang berbasis chip sama server. Kalau yang berbasis chip ini biasanya dikeluarkan oleh bank-bank swasta atau negeri kayak e-money, terus Tapcash, Flash, Breezy. Dan kalau yang berbasis server ini kayak GoPay, OVO, terus ada Dana, Paytrend, terus ada ShopeePay. Nah kurang lebih seperti itu. Bentar. E-payment itu bagian dari fintech gak sih? Soalnya kan fintech, financial technology itu kan intinya kayak inovasi teknologi di bidang keuangan supaya transaksi itu lebih mudah, praktis, dan efektif. Nah, berarti macam-macam e-payment itu berarti juga masuk kategori fintech, iya gak sih? Bener banget Fahma yang kamu bilang. Kalau jenisnya itu sih sebenarnya ada banyak ya. Kalau di Indonesia itu setahu aku tuh ada 6. Contohnya yang pertama itu pinjaman online. Kalau dulu kan kita kalau minjem kan harus ke bank gitu ya, ngisi data, ngelampirin agunan misal surat rumah atau apa gitu kan. Kalau sekarang tuh secara online juga bisa. Kita cukup isi data secara online, nanti mereka verifikasi, setelah itu udah semuanya dikirim ke kita. Cuman di sini emang kita harus milih mau pinjam online itu mau kemana. Soalnya kan sekarang itu banyak ya pinjaman online yang kayak ilegal gitu. Contohnya tuh kayak Kredivo sama Tunaiku tuh, itu kayaknya udah sering banget tuh kita dengar kan. Terus fintech yang kedua itu namanya crowdfunding. Itu tuh untuk penggalangan dana tapi secara online. Ini nih contohnya tuh kayak kitabisa.com. Terus ada lagi namanya peer-to-peer lending. Kalau fintech ini dia juga untuk peminjaman uang secara online. Cuman bedanya sama pinjaman online tuh peer-to-peer lending ini tuh lebih legal lah istilahnya, lebih aman, lebih terjamin. Soalnya dia itu harus terdaftar di OJK. Dan bedanya sama pinjaman online itu, kalau pinjaman online kan contohnya tadi kayak Kredivo, kita minjem nih, yang ngasih uang ya udah lembaga Kredivonya aja. Kalau peer-to-peer lending itu, yang ngasih uang tuh bisa dari beberapa lembaga, bisa dari beberapa orang. Contohnya nih, kita minjem 10 juta nih misal. Terus kita isi data, nanti mereka verifikasi. Nah, bisa aja tuh dia ngambil 2 juta dari tuan A, 2 juta dari perusahaan B. Dia tuh ngambil uangnya dari beberapa tempat. Setelah dapat 10 juta, baru tuh dikasih ke kita. Itu tuh yang ketiga. Terus ada lagi namanya itu agregator. Dia ini fintech yang mengumpulkan sama mengolah informasi dari beberapa bank untuk kita mengambil keputusan. Misalnya itu kita mau buat kartu kredit nih. Cuma kan kita bingung nih mau kartu kredit bank mana gitu kan. Jadi agregator ini dia membandingkan beberapa kartu kredit, kelebihan kekurangannya apa. Jadi itu bisa ngebantu kita untuk memilih kita mau kartu kredit yang mana. Kemudian ada lagi tuh namanya fintech untuk manajemen risiko dan investasi. Jadi dia ini kayak sejenis robo advisor gitu ya.
Contohnya itu kayak aplikasi Bibit. Kayaknya sih kita udah sering dengar gitu ya aplikasi Bibit ya. Nah, waktu kita daftar itu, nanti kita tuh diminta isi data tuh. Kita mau investasi yang gimana, kita mau risikonya yang tinggi atau rendah, kita mau yang returnnya mau yang tinggi atau rendah gitu kan. Nanti dari situ tuh mereka ngasih saran tuh. Kita tuh bisa kita tuh bisa beli saham di sekuritas yang mana, mau yang mana gitulah, kurang lebih kayak gitu. Terus ada lagi tuh yang terakhir tuh, ini yang paling sering banget nih kita pakai tuh. Itu yang tadi teman-teman bahas tuh, yang e-payment itu. Nah, dia tuh kayak sejenis dompet elektronik gitu. Jadi kita nggak perlu megang-megang uang cash, cukup di HP aja, udah kayak GoPay, ShopeePay, mau pesan makan nggak perlu kasih uang cash, cukup pesan online, GoFood, GoPay bayar, udah. Kalau cewek-cewek misal mau belanja di Shopee nih, bayar pakai ShopeePay gitu, langsung bisa gitu. Jadi kayak lebih aman, sama jenisnya pokoknya fintech tuh banyak deh pokoknya gitu. Berarti sebenarnya fintech sangat mempermudah kita dalam melakukan transaksi keuangan ya? Benar banget nih, Yar. Kalau misalkan kita bandingin sama zaman dulu nih guys, berarti sekarang tuh udah serba mudah banget ya. Mulai dari pembayaran, terus kita investasi, terus sama kita kalau misalkan mau melakukan pinjaman atau untuk modal bagi kita gitu. Karena tadi kayak udah yang kalian sebutin, kayak misalkan kita sekarang bayar ya, itu tinggal nge-tap HP doang, atau enggak kita bayar pakai aplikasi, pakai OVO, pakai GoPay. Apalagi kan sekarang lagi COVID ya, jadi kita mengurangi intensitas untuk memegang uang dan juga bersentuhan, jadi cukup pakai aplikasi aja udah terbayar itu kalau kita lagi belanja dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi investasi, misalkan kita investasi juga sekarang serba mudah, karena kalau misalkan tadi Bibit itu kan verifikasi datanya ini cuma pakai upload data diri, kemudian fotokopi KTP, kayak gitu kan ya. Beda sama dulu. Kalau untuk pinjaman, kalau pinjaman itu kan zaman dulu misalkan kita mau pinjam ke bank atau mungkin ke rentenir, itu kan syaratnya pasti banyak banget ya yang harus dipenuhi. Dokumennya, berkas-berkasnya. Kemudian untuk pencairannya juga bisa beberapa lama, membutuhkan waktu yang panjang gitu. Sedangkan kalau dengan adanya fintech ini, bisa dalam hitungan detik aja, dana itu udah cair ke rekening kita. Selain mudah, cepat, kemudian dia juga aman, karena beberapa fintech yang mungkin peer-to-peer lending atau mungkin pinjaman yang lainnya itu kan sudah terdaftar di OJK ya kebanyakan ya. Jadi pasti aman lah gitu. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Luar biasa guys ya. Tapi sebenarnya emang nggak ada yang sempurna ya Mbak. Kalau lihat teman pasti ada kekurangannya. Jadi gini, ini terjadi pada gue sendiri. Jadi waktu itu kan gue mau bayar pakai salah satu e-payment di sebuah store minuman lah. Nah pada saat itu di mall itu tiba-tiba gue nggak ada sinyalnya dan gue nggak megang cash, bayangin. Jadi e-payment gue nggak bisa loading tuh. Nah terus ya udah akhirnya gue harus mundur berapa jauh buat mencari sinyal. Sampai gue minta mbak hotspotin mau gak mbak, kayak gitu. Nah itu salah satu kekurangan, kayak lu harus butuh sinyal untuk membayar gitu kan. Nah habis itu untuk kekurangan lagi ada kayak dana yang ditawarkan sebenarnya dikit ya. Kan mungkin kita bisa beli rumah pakai fintech ya. Kayak kita mau minjem dana 100 juta, 50 juta aja untuk modal usaha, mungkin modal usaha kecil-kecil kali ya. Yang nggak bisa dibandingkan dengan pinjaman dari bank. Terus gini, pernah nggak sih dengar ada kasus yang orang udah bayar ShopeePay, udah bayar modalnya, udah bayar modal utama, tapi ternyata pas dicek masih ada tagihannya. Nah rata-rata tuh fintech ini tuh emang bunganya kecil, tapi dia menyembunyikan biaya layanannya, padahal biaya layanannya itu lumayan besar. Nah lalu waktu pinjamannya kan nggak ada ya paling setahun gitu keselannya kayak gitu. Nah terakhir emang benar kalau misalnya ini kan diawasi oleh OJK, tapi kan masih banyak pinjol-pinjol sektor kayak gitu. Nah untuk yang investasi ini sebenarnya aman sih, cuma kalau dipikir-pikir lagi ya, fintech ini kan rata-rata dari startup ya. Nah jadi kan mungkin dia belum stable dari bank ya. Kalau bank kan ya dan yang udah banyak, gitu. Mereka masih baru tuh. Nah jadi kalau misalnya baru itu mungkin masih ada kemungkinan tutupnya gitu. Jadi kalau misalnya dia tutup,
itu dibawa kabur. Ya jadi emang di sini nggak ada yang sempurna ya, ada kekurangan ada kelebihan seperti itu, tinggal bagaimana kita mencermati aja, milih-milihnya dengan pintar. Wah, gila, keren banget sih apa namanya yang kalian tahu tuh tentang fintech lah, terus di payment dan segala macamnya gitu kan. Ya ini tuh akhirnya nambah lagi wawasan gue nih tentang fintech sama e-payment gitu kan. Sebenarnya kayak masih banyak juga sih manfaat dari apa fintech gitu kan. Yang misalkan kayak yang udah sebutin kalian tuh salah satunya itu mungkin memberi kemudahan gitu ya buat kita semua nih dalam transaksi keuangan gitu kan. Jadi yang kayak misalkan harus dari ke bank, jadi nggak usah gitu karena bisa dari HP gitu kan. Terus juga karena teknologi yang semakin berkembang gitu kan saat ini itu kan jadi seluruh masyarakat itu kayak seakan-akan bisa menjangkau gitu loh, bisa terjangkau, dan itu tuh bisa ngebuat mereka mudah dan paham untuk bisa mendapatkan misalkan pendanaan yang lain gitu untuk usaha mereka gitu kan. Dan juga karena adanya fintech ini menurut gue itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita gitu kan. Selain masyarakat juga melakukan jual beli, bayar misalkan bayar listrik, bayar apapun gitu, dan melakukan simpan pinjam itu menggunakan fintech, itu tuh bisa juga ngebantu buat ningkatin inklusi keuangan Indonesia nih. Dan juga karena kemudahan tersebut itu tuh menurutku bisa membuat perputaran ekonomi yang ada di Indonesia ini semakin cepat sih guys. Tapi kayaknya menurut gue nih ya, kayaknya kita udahin dulu deh kayak bicara tentang fintech ini, kayak udah banyak banget dari tadi kita ngomong fintech. Berat ya, tapi iya berat gitu, soalnya kita nih sebenarnya ada tugas gitu yang harus dikejar ya guys ya. Betul. Terlalu melenceng. Tugas. Mari kita lanjutkan tugas kita guys. Deadline. Makasih ya guys. Lanjut, Jelas oke, guys. Malam guys, ingat